Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang dimuliakan keluarga besar daripada sahibul majlis min muassasatil hikmatil aliyah, akhuna ustazuna Kiai Haji Ubaidillah Ansari beserta keluarga besar Al-Hikmah, semoga mereka semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazuna Kiai Haji Ahmad Hamdani, Kiai Haji Ustaz Arif, dan para kiai, para guru, para alim, tanpa mengurangi hormat fakir, tidak menyebut satu persatu namanya. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita malam ini dapat duduk di majelis ilmu dan majelis zikir, majelis salawat ala nabi, dan majelis maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita pun dengan duduk di majelis ini mendapat ampunan, pahala, dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hikmah yang 157. Qala radhiyallahu anhu, rubbama atla'aka 'ala ghaibi malakuti wa hajaba 'anka al-istishrafa 'ala asrari ibad, Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti. Boleh jadi Allah memperlihatkan kepadamu ala ghaibi malakuti, malakut Allah yang gaib. Ghaibi malakuti yakni alam al-malakut al-ghaibiyah, alam malakut yang gaib, alam yang dilihat oleh indera ini dan diraba ya, oleh tangan kita, disebut alamul muluk, alamul jasad, alamul maddah, materi, atau nama lainnya asyahadah. Asyahadah ini alam yang dapat disaksikan oleh indera. Ada di belakang alam ini, apakah yang ada di atas langit, di belakang alam itu? Yang gaib, apakah yang berada di bawah bumi, ya, alam barzakh? Bukan berarti di bawah bumi ini ya kita keduk. Nah, di belakang bumi ini apa gitu ya. Tapi di alam lain, bukan alam yang berhubungan dengan kebendaan. Termasuk yang di atas langit ya. Ya, sama saja, bukan berarti ya, di langit kedua, ketiga, keempat, tapi di belakang itu. Artinya dia tahu apa yang besok akan terjadi, misalnya. Itu maksudnya alam malakut.
dia disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok atau lusa atau kapan hari dia mati. Ya, boleh jadi Allah bukakan, perlihatkan kepadanya alam malakut yang gaib. Ya, sebagaimana boleh jadi juga bahwa dia terhijab untuk melihat rahasia hamba. Ya, untuk melihat rahasia hamba, artinya melihat rahasia itu adalah kebaikan atau keburukan yang ada di dalam jiwa seseorang. Hikmah ini dimaksudkan bahwa pengetahuan terhadap yang di belakang alam ini ya tidak mutlak. Itu adalah anugerah dari Allah, kecuali Allah mutlak. Orang tahu besok apa yang terjadi misalnya, Allah bukakan mungkin. Atau dia mendengar alam kubur misalnya. Alam kubur kan bukan alam yang dalam kotak kuburan itu. Ya. Tetapi alam di antara alam muluk ya, dan alam malakut. Tetapi bukan di muluk dan bukan di malakut. Mereka ada yang mengistilahkan jabarut, tetapi secara umum ulama mengatakan itu masuk ke dalam kategori malakut. Tetapi dia tidak tahu tentang apa yang ada dalam hati orang. Itu adalah min lutfillahi bih. Itu merupakan kelembutan ya, dari perbuatan Allah kepada seseorang tersebut yang dibukakan. Karena apa? Karena jika orang dikasyafkan, katakan begitu, tentang keadaan baik dan buruk seseorang, itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Itu justru satu fitnah, satu ujian besar. Ya. Tiba-tiba seseorang tahu keadaan kualitas iman misalnya, atau keburukan ya, sifat yang ada pada orang dibukakan oleh Allah. Waduh, itu satu ujian besar untuk dia merasa bersih, merasa sama. Orang dikasih harta banyak, yang lain sedikit, itu juga ujian. Dikasih ilmu banyak, yang lain sedikit, artinya ahli ilmu di tengah orang yang tidak punya ilmu, itu juga satu ujian. Belum tentu bisa lulus ya, bisa lulus untuk memenuhi hak Allah yang memberinya itu. Apalagi diberitahu sesuatu yang tersembunyi, yang memang tidak dapat dilihat oleh alat apapun di indera ini. Tiba-tiba dia tahu, itu terbuka sekali untuk sombong, untuk ujub, untuk merasa hebat, merasa suci. Itu sebab para wali sebetulnya paling tidak suka karomat, ya, karomat ya, karomat yang satu ini dibukakan keadaan orang. Takut itu satu ujian, karena orang istilahnya kalau masih diuji kesetiaannya itu kan masih belum setia kan gitu. Macam-macam ketakutannya, apakah itu takut balasan amalnya ya, atau Allah memang ingin menjadikan sebab ya kehancuran dia kena takabur. Tapi yang paling
besar lagi adalah dia mereka itu merasa apa faedahnya tahu keadaan orang lain, apa faedahnya. Ya, karena itu urusan Allah. Kita orang dikasih satu istri saja itu repot, Pak. Bagaimana segala tahu urusan orang? Ya, urusan anak aja kita kagak tahu apa yang terjadi itu. Ya, nambah beban. Ya, nambah beban. Itu sebab kita heran ada orang yang pengen dikira wali terus ngebaca jiwa orang kayak neropong gitu. Sebetulnya apa yang dilihat? Kalau Allah bukakan tanpa orangnya ada di situ juga. Ya, karena itu alam malakut, bukan alam muluk. Ya kalau bukan alam malakut ngapain dikasyafkan? Kalau perkara itu, benda itu masih dilihat oleh indra, itu bukan kasyaf gitu. Ya. Nah maka boleh jadi ada karomat, orang melihat apa yang dibalik alam semesta ini, di belakang alam muluk ini. Ya. Boleh jadi. Dan tetapi dia tidak tahu apa yang ada di dalam jiwa, hati, batin orang. Dan itu juga satu sifat latif, ya, sifat lutuf Allah. Karena kalau dibukakan, waduh, ya. Kalau lawannya lutuf, maknanya qahr. Mungkin saja Allah itu marah, mungkin saja Allah tidak mau dengan orang itu. Dan boleh jadi itu yang menyebabkan dia hancur, dia rusak. Ya. Apalagi orang bertasawuf pengen begitu, kacau gitu ya. Ya, mula-mula aja udah pengen begitu, itu mula-mula itu sudah menunjukkan bahwa dia di jalan yang sesat. Ya, bukan di jalan menuju Allah. Ya. Alasannya apa? Sebetulnya dijawab juga oleh hikmah berikutnya. Kenapa itu merupakan lutuf Allah? Merupakan rahmat Allah. Wa man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Itu. Karena seseorang yang telah Allah perlihatkan akan rahasia hamba-hambanya dan dia tidak memiliki akhlak, memiliki sifat rahmat ilahi. Coba Allah melihat ciptaannya melakukan dosa paling buruk, Allah tahu ya. Khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati kita atau apa yang kita buat tipuan mata. Ya, padahal tujuannya lain. Ya, Allah tahu, tetapi Allah punya rahmah. Ya, punya rahmah. Yang tidak menghancurkan, tidak merusak, tidak ya, yang memelihara tetap. Orang maksiat paling besar dah ya, dia hidup dalam nyaman-nyaman saja, aman-aman saja ya. Itu rahmat ilahiyah. Nah jika orang tidak mempunyai kesempurnaan rahmat ilahiyah ini, artinya martabah ilahiyah, martabah rububiyah, nah, yang mempunyai kesempurnaan jiwa, kesempurnaan rohani, maka penglihatannya itu akan menjadi fitnah untuknya dan menjadi sebab berlakunya musibah malapetaka kepadanya. Ya. Makanya dalam syariat itu kita disuruh menutup ya, keburukan orang. Ya.
Kita ketika kita belum melakukan agama ini dengan hakikat diri kita, tapi Allah sudah menyuruhnya untuk melatih. Gitu. Makanya agama ini ya, hidayah Allah, bukan kebaikan yang dilakukan atas dasar kemaslahatan, atas dasar nafsu. Dia betul-betul memang ungkapan batin, ya. Artinya atas dasar hakikatnya. Saya memberi contohnya yang selalu yang mudah. Orang memberi ini bukan karena dia tahu dalilnya bahwa orang yang memberi itu baik, maka dia ingin baik, dia memberi. Atau memberi itu memberikan berkah, mendatangkan rezeki yang banyak, dia memberi karena itu. Ini namanya pemberian, bukan ibadah sebetulnya. Itu maslahat. Apalagi memberi karena mau caleg mah, capres gitu. Itu memang udah pemberian yang sama sekali bukan ibadah. Mungkin dosa tuh. Nah, yang menerimanya nggak dosa, tapi yang berinya dosa. Ya. Maksudnya yang memberinya bukan ibadah tuh. Ya, yang berinya bukan ibadah. Saya ralat ya, bukan dosa ya, tapi bukan ibadah. Namun yang menerimanya maksudnya tidak dosa. Ya, itu pemberian, bukan ibadah. Memberi pengen dikira orang yang dermawan, sampai ngomong jangan sebut nama saya ya, gitu. Bilang dari hamba Allah. Begitu disebut dia yang nyebarin. Hamba Allah gua itu kan. Ya. Jadi agama itu ya, gerakan zahir itu mestinya ungkapan batin. Memberi itu ada dermawan di sini, baru mulus, baru ikhlas. Kalau enggak mesti ya. Nah, orang sufi memberikan istilah bahwa kesempurnaan rohani itu wali. Itu wali. Ya, orang arifin itu kesempurnaan. Ya. Dan kalau dalam bidang ilmunya disebut sufi. Seperti faqih dalam bidang fikih. Kalau masih belajar ya mutafaqih. Ya, orang yang bertasawuf pun jika belum menjadi seorang yang arif, ya, itu masih mutasawwif. Sufi itu sebetulnya gelar seperti gelar faqih mujtahid. Ya. Namun kita yang baru-baru juga boleh disebut sufi hukman. Ya, mungkin juga itu merupakan satu tafaul, ya, harapan agar ya, satu tafaul, satu ya harapan, optimisme agar bisa menjadi seperti mereka. Tapi bukan betul-betul gelarnya sufi. Nah, oleh sebab itu mereka mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah ungkapan batin, dan oleh karena itu mereka mengatakan bahwa thariqus sufi, sifat-sifat seperti ini, kesempurnaan itu katanya madrusah, terkubur. Ya. Orang sering memaknakannya, wah sekarang udah nggak ada wali dah. Jadi seolah-olah dia mengatakan wali itu ada di satu zaman tertentu, ya, yang masih dunianya bagus, orang nggak jahat, nggak buruk kayak sekarang. Nah, sekarang Allah udah nggak mampu, soalnya situasinya udah buruk, nggak mampu bikin wali. Kan begitu, tanpa disadari ya, bahwa dia tidak bertauhid. Padahal yang dimaksud oleh orang sufi bahwa thariqus sufi, thariq ini adalah sifat sunnah. Ya.
sifat-sifat mulia itu yang dimiliki oleh sufi orang wali itu madrusa, terkubur oleh pemahaman agama yang hanya sampai tek dan amal zahir. Udah sampai di situ, dan itulah agama. Ya. Dan dia tertutup untuk memahami agama sampai ke sana. Nah, boleh jadi orang yang begitu kagak bakal ketemu wali. Wong dia udah lebih hebat dari wali. Dia hafal, dia ngamal, udah selesai, nggak ada yang lain. Sebetulnya sejarah itu ada ditulis. Imam Al-Ghazali mengalami itu. Ya, sampai di situ, sampai dia mengatakan kalau ada yang lebih hebat dari ini dia dusta. Ya. Nah, maka dia tidak ada prediksi kepada wali, bahkan ketawa ketiwi dia wali. Ketawa ketiwi. Kalau ketemu pun nggak akan kenal. Kalau kenal nggak akan bisa ngikutin. Kalau ngikutin nggak akan bisa sabar. Ya. Itu yang menutupi adalah pemahamannya agama yang sampai kepada sebatas yang tawakuf ala nususi zahirah, ya, ala nusus wal amali zahirah. Nah, itu yang kagak ketemu wali, ya. Dan banyak yang faktor-faktor lain yang menutupinya. Nah, maka kita kembali ke sini bahwasanya orang yang mengetahui yang Allah bukakannya, yang mengetahui rahasia hamba tetapi dia tidak punya sifat rahmah ilahiyah, maka itu jadi fitnah, karena jadi ngaku dia hebat. Kecuali mereka yang sudah arifin ma'rifah, ya, fana gitu, maka ya mereka yang memiliki rahmat ilahiyah maka selamat dari segala fitnah. Maka orang-orang yang selamat itulah yang dalam konteks lain mereka mengungkapkan bahwa anal haq, ya, bahwa saya tidak ada, yang ada adalah semuanya anugerah Allah. Ini tidak akan menimbulkan kesombongan, ujub, dan apapun yang dilakukan oleh dia tidak menjadi fitnah, ya, ujian atau sebab kehancurannya, karena dia tidak ada. Sebetulnya itu pernyataan itu, ya, disebut usul. Usul itu telah sampai kepada satu titik bahwa dia menyaksikan dirinya semuanya adalah anugerah Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Apalagi ada wiridannya untuk melihat orang, hitung-hitungannya itu berdukun 100%. Ya. Saya udah jadi wali dari dulu kalau begitu. Ya. Ada bacaannya, tidak. Maka itu menjadi fitnah atasnya. Artinya membawa perkara itu akan membawa dia melihat dan merasa dirinya besar, merasa ujub dan takabur kepada orang, artinya merasa lebih hebat, sombong kepada orang lain, dan inilah fitnahnya, ya, fitnatan alaihi ini. Bahkan menjadi sebab, ya, dia terjebak dalam malapetaka. Dari mengakui itu kan sifat Allah yang alimil ghaibi wasyahadah, ya, itu sifat Allah. Akhirnya itu akan menjadi sebab kehancurannya karena dia mengaku, ya, mengaku sifat dia, mengaku dia, ya. Apalagi begitu kita datang, mana Tuhan, saya nasib saya ini sebentar, wah itu kacau sudah. Dikiranya ada bacaannya, untuk nggak ada, Pak. Kalau itu memang kasyaf, nggak ada.
Mau lihat di mana? Ya, itu udah campur pikiran, campur nafsu. Sebetulnya bapaknya yang begitu itu dia ngapalin hitungan adat, ilmu adat. Ya, saya tanya aja kapan matinya saya. Saya tanya dulu siapa nama ibunya, siapa nama kamu. Ya. Terus hitung-hitung Pak, sebetulnya ada hitungannya, itu ilmu dukun. Ya. Nah ini itu yang disebut wibal atau wabal, malapetaka. Ya, akan menyeret dia kepada malapetaka. Ya. Dan ini adalah malapetaka yang paling besar, ujian musibah yang paling besar menimpa. Ya. Itu sebab kedua kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah orang yang mempunyai rahmat ilahiyah, yang tahu pun ya, tidak berbuat apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika dalam sholat, ya, ketika mau sholat katanya, lalu dibukakan oleh Allah apa yang akan terjadi kepada yang akan menimpa cucunya Umar bin Abdul Aziz oleh ya tokoh penjilat lah katakan di dalam kesultanan, yaitu Hajjaj As-Saqafi. Ya, itu kan di Baghdad ya. Dan ketika itu Sayyidina Umar banyak didemo oleh orang Baghdad. Ya. Banyak didemo oleh orang Baghdad. Timbul rasa bendu, rasa ya artinya rasa marah lah. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, lalu dibukakan oleh Allah apa yang akan terjadi, ya, yang akan menimpa ahli Baghdad. Itu ketika sholat kelebat saja. Ya, Allah atla'ahu, ya, apa yang akan terjadi itu dia simpan, karena dia masuk ke dalam sholat, begitu assalamualaikum terus ya, dia mengatakan itulah akibatnya wahai ahli Baghdad, katanya gitu ya. Yang nggak ada apa, wah nanti akan terjadi, nggak ada. Itu mah pemikir ya, peramal ya, peramal. Seperti meramal hujan, besok hujan lebat, nggak tahu kering. Ya. Ada artinya ada ilmu falaknya. Dan wali itu tidak menggunakan sarana apapun ketika ada ittila, ketika ada kasyaf. Maka itu merupakan lutuf dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu ini, tidak beritahu itu, dan lain sebagainya. Namun yang paling penting itu ada kepentingannya kepada dakwah. Ya, bukan hanya sekedar demonstrasi, ya, jual obat, bukan. Ya. Maka di atas dikatakan ada yang dibukakan, alam malakut yang gaib, tetapi tidak dibukakan tentang keadaan jiwa seseorang. Kenapa? Karena kalau dibukakan rahasia manusia, hamba-hamba Allah, tetapi dia belum berakhlak dengan rahmat ilahiyah, kesempurnaan rohani, maka justru melihatnya akan menjadi fitnah dan menjadi sebab malapetaka yang menyeret dia kepada malapetaka. Ini menunjukkan bahwasanya karamat-karamat seperti ini tidak diinginkan oleh para aulia. Makanya mereka ketika disingkapkan tentang keadaan orang, dia terus berlindung kepada Allah. Kalau kata kita, ngapain dibuka? Kan yang maha tahu mah Allah udah. Ngapain kita kalau udah tahu? Kan bukan kita juga yang mentakdirkan mereka bagaimananya. Apa manfaatnya?
mereka memang sudah dari awal untuk tidak melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa? Udah tahu orang itu buruk, misalnya orang itu bakalnya kafir, apa dia bisa nahan ya, ketentuan itu? Kan tidak. Dan sungguh ya, dianggap oleh mereka itu haidur rijal, itulah limbah-limbah tasawuf. Ya, al-karamah al-hisiyah itu adalah haidur rijal. Ya, saya menerjemahkannya limbah tasawuf. Jadi ada orang yang datang ke tarekat yang mengutin limbah. Lumayan limbah itu, mahal harganya. Bukan untuk mendapatkan produknya. Taib waqala radhiyallahu hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Allah wa hazzuha bit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuha. Hazz an-nafs, bagian nafsu, sehingga dia merasakan kelezatan mendapat bagian itu. Ya. Di bagiannya di mana? Di dalam maksiat. Itu zahir, nyata, jali. Ya, orang habis menikmati hasil curian kan jelas nyata tuh. Menikmati hasil perzinahan, menikmati hasil apapun, ya. Itu bagian nafsunya jelas. Artinya diobatinnya juga jelas, mudah. Tetapi bagian nafsu yang diperoleh dari taat itu tersembunyi. Ya. Dia melakukan sesuatu amal ibadah, kebaikan, amal soleh kepada orang dan untuk nafsu. Itu sangat tersembunyi. Ya, enggak kelihatan. Bahkan mungkin dia mengakunya ikhlas. Saya mah ikhlas, gitu. Padahal enggak ikhlas enggak apa. Itu sebab pengobatan terhadap yang tersembunyi ini akibat pengaruh daripada nafsu ya, dalam taat ini susah diobati. Ya susah diobati. Orang yang tersentuh kepada kesidikan atau respon kebaikan jiwa itu lebih cepat orang-orang yang sederhana itu. Tapi orang yang sudah ada ilmu, sudah ada amal itu susah, karena saya nggak ada apa-apa. Tidak merasa bahwa taatnya itu semuanya ya li khuzuzin nafsaniyah, untuk hadz nafsu, dan itu memang disebut syirkun khafi, akhfa min zabibin namlati ala safa. Ya, ibadah yang ya, sebetulnya lebih memenuhi motif dan tujuannya ya, nafsu, itu memang orangnya tidak merasa. Seperti tidak ngerasanya ada semut hitam di batu hitam. Ya. Nah maka ya banyak tentang perkara ini orang-orang sufi membuat satu analogi, membuat satu ya, bahwa ibadah itu biar sedikit, yang penting murni karena Allah, dan itu jauh lebih baik. Ya, orang yang terjebak kepada bilangan tapi tidak murni, dia mengira bahwasanya Allah ditipu dengan menumpuk bilangan dan dia sudah memenuhi hak ubudiyah itu. Itu yang dia penuhi hak nafsaniyah. Ya, karena dia merasa bahwa dia sendiri telah ya, menobatkan dirinya orang yang baik agar dianggap baik oleh orang. Barangkali di situ rahasianya kenapa seorang mursyid tidak mengarahkan kepada kasratut ta'ah, tidak. Karena itu muncul sendiri
Mereka hanya menyiapkan tempatnya, artinya hatinya untuk bersih, nanti juga tumbuh. Ya orang naruh durian nanti juga baunya durian kan gitu. Masa dikasih durian bau berenuk, berenuk nggak ada baunya malah. Itu tertulis, metode itu tertulis. Imam Qushairi itu dia tulis, memang kitabnya kecil, cuma 1 lembar. Dia bilang, ya ayuhal murid, sahih aqidatak wa zakki nafsak. Ya. Kemudian la tuksirit ta'ah. Kalau tidak mengerti sebuah metode, wah. Dan itu sering ahli ibadah sering mempertanyakan situasi itu di dalam tarekat. Wah, gak ada ini, gak ada itu, gak ada ini. Dia mengira bahwa dia qarib bal huwa ba'id minallah. Ya. Karena di dalam tasawuf artinya mengajarkan untuk melakukan ibadah itu, ya, tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hal yang didapat di dalam taat itu memang tidak kelihatan. Bahwa itu nafsu tidak ada. Kalau maksiat memang itu nafsu, memang nyata itu. Ya, tapi kalau di dalam taat nggak berasa bahwa semuanya nafsu, tidak. Maka pengobatannya susah. Ya. Itulah fenomena kenapa di dalam tasawuf para mursyidin seolah-olah tidak pernah menghargai kebaikan muridnya. Ya, agar tidak untuk itu ibadah. Ya, padahal mungkin di belakang seperti seorang bapak yang bijaksana lah, melihat anaknya sukses pura-pura nggak tahu, kan bocah gitu. Padahal di belakang anak saya itu juga ya kalau yang bijaksana, kalau yang enggak mah kacauan bapaknya malah sama anaknya nggak ada apa-apanya kayak ya. Nah itu seorang murabbi mursyid itu pantang itu memberikan perhatian kepada muridnya untuk ya, ketaatan, kesalehan. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah guru untuk membawa kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzuha fi ta'ati batinun khafi. Ya. Ini tidak dapat dirasakan kecuali orang yang mempunyai basirah yang tajam, ya, basirah yang hidup yang baik. Maka kita sering mendengar seorang ya para aulia itu dia tidak melakukan sesuatu atau membatalkan perbuatan baik gitu atau apa, itu adalah karena dia selalu memeriksa, ya, selalu yattali', ya, basirahnya itu selalu yattali' ala syai', dia batinnya melihat sesuatu. Ya, mungkin bertentangan dengan logika kita itu, tetapi ya setiap orang ya, tahu oleh apa dia dibimbing dalam perbuatannya. Nah maka jika memang seseorang itu telah ada rahmat ilahiyah, dia ada kesempurnaan jiwa, ya,
maka dia tidak pernah kompromi. Makanya di dalam definisi pertama saja tarekat itu, at-tariqatu ibaratun an as-sayril haqiqi al-mukhtas lis-salikina ya ilallah, atau ada al-marasim at-taqlifiyah al-masyru'ah katanya, bila rukhsah. Itu definisi tarekat. Tarekat adalah perjalanan khusus bagi orang yang menuju Allah ya. Atau al-marasimil masyru'ah at-taklifiyah, perintah-perintah syariat yang dibebankan ya. Tetapi bila rukhsah, ini tidak kompromi dengan nafsu ya. Dia tidak ada rukhsah. Dia betul-betul melakukan ibadah itu adalah yang disebut oleh dia perjalanan menuju Allah itu murni untuk Allah, tidak ada tawar-menawar untuk nafsu. Itu sebab itu disebut jalan khusus. Nah ini kita sering akibat orang yang keliru memahami tarekat, bahwa tarekat ini adalah as-sayrul mukhtas lisalikin, jalan khusus. Wah itu mah khusus ya. Seperti khusus di depan ini misalnya para menteri-menteri khusus. Bukan. Maksudnya jalan khusus itu apabila orang melakukan ibadah untuk Allah itu khusus. Khusus itu untuk orang yang ibadah kepada Allah ini baru. Karena umumnya orang ibadah itu untuk khuzuz nafsiyah, untuk memenuhi keinginan nafsu. Itu umumnya. Nah maka karena itu umumnya, jika ibadah untuk Allah ini tidak umum, ini khusus. Akhirnya ada ungkapan, wah kita ini harus mengubah definisi ulama dulu, yang mana tasawuf itu jalan khusus, kalau sekarang tidak, untuk kita umumkan. Lah ente yang kagak ngerti istilah itu. Akhirnya ada upaya untuk memasyarakatkan tasawuf. Yang dimasyarakatkan zikirnya, sedangkan tasawuf bukan zikir ya. Tasawuf adalah bagaimana membetulkan cara ibadah. Zikir itu metode. Sakingku itu metode mujarrab, artinya metode itu teruji oleh umat Islam dari abad ke abad, dari zaman Nabi. Jangan dikira bahwa zikir dan mujahadah itu penemuan, metode penemuan bid'ah ibtada as-sufiyah, tidak. Cuman oleh orang sufi ditanzim, ditansik begitu. Dan kita pun jangan mengikut bahwa ini adalah produk dan itulah. Ya akhirnya ya sudah menjadi tradisi. Oh itu mah zikir tarekat, padahal yang dibaca oleh tarekat ngampar di jalan dan dijual ya. Zikir tarekat kan istighfar, lalu semua orang istighfar. Hatta yang paling membenci dengan tarekat juga banyak istighfarnya. La ilaha illallah ya. Nah itu mereka salah dalam memahami tasawuf. Itu mungkin terlalu lama dari sumber asalnya ya, maka perlu pembaharuan ya. Udah terlalu terbiasa iya, jadi orang Islamnya udah orang Islam yang biasa ya. Ya. Makanya orang Islam yang udah biasa ini, yang udah lama gitu, kalau melihat orang-orang yang sedang komitmennya, ya ntar juga bubar, gua juga dulu begitu katanya. Dia kira agama itu begitu, kenangan. Wah ini ya semangatnya kayak dia semangat tai ayam gitu ya. Dan iman itu mestinya terus meningkat. Karena ya ada senantiasa ada kemungkinan untuk jatuh lagi. Hanya ibadah itu ya kenangan.
udah pengalaman. Malum ini Islam baru, rajin banget masih. Ya, padahal di pondok dia rajin bukan ibadah, terpaksa karena peraturan pondok. Ya. Sama juga terpaksanya kita ini ustadz mimpin, udah terpaksa coba berita jadi ustadz bubar. Ya. Itu juga khusus. Ya, itu juga khusus. Wa qala radhiyallahu anhu rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Ya Allah, boleh jadi itu riya menyentuhmu. Ya. Di mana? Dari mana? Dari apa? Min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Sekiranya orang-orang tidak melihatmu. Jadi riya itu kan ingin dilihat orang, tapi boleh jadi sifat riya itu masuk meskipun gak ada yang lihat. Sifatnya riya itu kan penyakit, meskipun gak ada yang lihat, dia didelekan rasa dilihat. Dia sembahyang udah di dalam kamar sendiri itu, udah gak ada yang tahu. Begitu pulang, wes, gua habis sembahyang ini, gitu. Lalu didelekan udah. Itu kalau Imam Sya'rani itu dia memberikan kata daqaiq. Ya, daqaiq riya katanya. Daqaiq itu kan halus ya. Ya, padahal dia udah halus. Jadi ada yang paling halus riya. Ya. Kata Imam Sya'rani, jika orang ibadah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hadza min daqaiqir riya. Batal kita, berarti kita pengen memang mendekatkan diri kepada Allah, itu udah jadi doa kita. Ya. Nah, mungkin persepsi dekat, definisi dekat, ya, yang dibetulkan oleh orang sufi secara praktis itu berbeda dengan dekat orang yang hanya mengambil makna kalimat yang zahiri itu. Ya. Karena motivasi orang sufi pertama-tama ini nggak boleh ada la yatawaqqaf ala syai', tidak boleh ada berhenti bertumpu kepada sesuatu, Allah terus. Ya. Hatta kata mendekatkan diri pun ini masih memberi jarak untuk tidak Allah. Gitu. Bahkan mereka menjelaskan sampai ke titik orang dapat ikhlas saja itu masih belum, orang yang ikhlas karena Allah itu masih belum Allah, masih sampai kepada ikhlas yang diinginkannya. Karena rata-rata orang yang sedang Allah siapkan untuk mendapat sifat ikhlas, maka dia akan cenderung yaktumu hasanati, akan cenderung menyembunyikan kebaikannya. Itu yang disebut malamati. Ada yang bilang mulamati atau malamati, ya. Karena dia ingin, seolah-olah dia ingin memurnikan ibadahnya untuk Allah, sehingga dia tidak beri kesempatan nafsunya untuk dilihat orang, maka dia sembunyikan. Maka kisah malamati, ada seorang suami qiyamul lail berpuluh-puluh tahun, bininya nggak tahu. Ya. Bininya ditidurin dulu, maksudnya suruh tidur, bukan ditidurin. Ya, bini mah ditidurin nggak apa-apa kalau bini mah. Suruh tidur dulu, udah tidur nyenyak barunya. Ya. Ketahuan dari mana bang? Habisnya dari toilet gitu. Pergi pagi pulang udah maghrib, ya. Makan, lapar nih. Abang habis kerja, udah emang belum makan, berpuasa. Ya. Sampai itu ada ya dalam sejarahnya ditulis kisah gitu. Itu adalah orang-orang yang sedang mendapatkan ikhlas.
Nah maka itu saja itu masih belum sufi katanya, itu masih mutasawwif. Dan ikhlas itu dianggap kelas terakhir. Udah mau ujian apa kalau udah terakhir itu ujian apa namanya? Ya udah ujian akhir itu udah itu ikhlas itu. Habis itu kuliah gitu. Habis itu sufi. Apalagi ibadah atau zuhud. Ya. Atau orang yang sedang menjauh dari orang banyak, itu sama sekali bukan sufi. Itu abid atau zahid. Ya, hatta mukhlisin min awliyaillah al-malamatiyah, itu pangkatnya istilahnya menurut mereka itu masih mutasawwif. Karena masih ada yang dia inginin selain Allah, yaitu ikhlas kepada Allah. Itu min daqaiqir riyah. Makanya orang ibadah, ya mari saja kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan mantap itu. Itu kelas kita emang udah tinggi banget. Ya, tetapi menurut tajribah ruhiyah mereka belum. Dan itu bagus. Itu bagus. Ya makanya boleh jadi belum nulis hikmah seperti ini. Mungkin riya masuk ya, ketika ia tidak dilihat oleh orang. Siapa yang riya sama siapa berarti? Riya kan dilihat oleh orang. Ya. Itu penyakitnya. Ya, ada yang mengatakan itu ujub. Ya riya. Ya. Dia sembahyang semalaman sampai pagi keluar. Wali ini keluar nih kan gitu. Nah kan dia dewekan. Ya. Itu hubbul madah, suka kepada pujian orang tuh. Enggak ada yang muji, dia muji didewekan. Itu udah penyakit yang akut. Ya. Nah, takut terjebak ke situ. Makanya orang-orang sufi mengatakan takwa itu bisri wal alan. Saat dalam kesunyian sendiri atau alat di depan banyak orang. Meskipun Anda di tempat yang orang tidak melihat, ya, riya boleh jadi masuk, ya, seperti masuknya riya kepada orang yang beribadah di tengah orang. Ya, kalau mungkin di tengah orang itu riya yang jali, ada riya yang khafi. Ya. Sehingga mereka mengatakan orang yang ibadah karena orang itu syirik. Ya. Lalu dia tidak ibadah, dia tidak melakukan kebaikan karena orang, itu baru riya. Maka ada ungkapan mereka tarku riya li ajri riya. Ya. Misalnya ada orang duduk depan, enggak, nanti dikatain rajin lagi. Lah itu riya itu. Lah mengapa dikatain rajin? Ya. Seolah-olah dia menyembunyikan kesolehannya agar tidak diketahui oleh orang. Itu justru akut penyakit itu. Dia kira itu sehat. Nah itulah. Ya, kesehatan itu adalah ya, kelapangan di dalam hati, kemurnian jiwanya menghadap kepada Allah. Sampai Imam Sya'rani itu membuat satu contoh kasus. Kebanyakan nih orang, ya artinya orang yang ibadah ini, ulama yang ahli ibadah ini, ya pengen dikatakan ahli ibadah dan ulama kalau ada pembesar. Ya. Pesantren misalnya dikunjungi presiden, ya, atau sembahyang Jumat bareng presiden misalnya. Ya, maka orang yang ulama ini menunjukkan keulamaannya, maka dia sholat bahwa dia menunjukkan bahwa dia orang soleh. Ya. Motifnya adalah karena ingin dilihat kesalehan itu oleh orang-orang yang dimuliakan, dihormati di dunia ini. Itu contoh yang diberikan oleh Imam Sya'rani dalam kitab Al-Minah As-Saniyah. Dikatakan oleh mereka al-amilul baqi,
Ya, motif, ya, motifnya motif apa? Al-amirul fani, motif fana, motif dunia. Motif yang ada di dunia ini disebut motif fana. Karena motif itu sebentar, ntar juga hilang. Kalau nggak ada ya, seperti orang mantu di rumah mertua, ya. Waktu sholat belum datang kayak udah. Di sini jam berapa nih sholat? Boh, loh, di depan mertua. Gitu. Kata mertua, lah udah tadi udah sholat belum. Waduh, lupa rupanya. Ya, itu semangat ya. Tapi motifnya motif fana. Ya, fana dalam arti ya, tidak kekal. Sampai dikatakan kasus bagaimana mula-mulanya motifnya fana, kemudian dia coba motif itu mendorong dia untuk khusyuk, dapat khusyuk benar. Itu masuk ke dalam kategori daqaiqur riya. Ya, itulah mereka mengatakan begitu itu bukan renungan tetapi tajribah ruhiyah. Ya. Itu sebab Imam Ibnu Arabi itu meletakkan tajribah ruhiyah itu merupakan tajalli Allah. Ya, merupakan tajalli Allah. Dan itu juga yang dikatakan bahwa istidlal, ya, bahwa dalil orang-orang sufi dalam mendidik ya, umat ini, dalilnya pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ilhamul Arifin. Ya, itu dari tajribah ruhiyah. Makanya di dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf, Imam Zarruq memberikan syarat sifat yang mu'tabar ya untuk seorang mursyid. Yang pertama adalah al-ilmu bil matlub min haitsu al-ilmu bil matlub ya min haitsu tahaqquq bit tajribah. Mengetahui terhadap tuntutan dalam pendidikan tasawuf itu ya, orang mendidik orang, dan taunya itu didapatkan dari tajribah dia ya, bukan karena membaca Al-Quran ayat, bukan karena ya, merenung-renung, menganalisa, mentadaburi, tidak. Dia punya tajribah. Boleh jadi dia menjadi orang yang memahami tentang hidup karena mereka ya, lama ya, melalui proses ya, mujahadatun nafs ya, maka segudang hikmah dan pengalaman mereka itulah dituangkan dalam hikmah-hikmah ini ya, dituangkan dalam hikmah-hikmah ini. Baik. Nah, tentang riya, jangan dikira bahwa riya enggak ada orang itu berat. Riya ada orang juga berat, sama. Ya. Yang selamat dari riya adalah hanyalah mereka orang-orang yang arifun wal muwahhidun, orang-orang yang murni bertauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak ya tidak bersih. Nah, mereka disebut muwahhid, disebut arifin karena mereka sudah dibersihkan oleh Allah hatinya dari daqaiqus syirik ya. Bahkan dikatakannya bahwasanya mereka itu sudah di apa namanya ya, digaibkan lah, katakan begitu ya, pandangan hidupnya dari ru'yatil khalqi, dari ya, perhatian orang udah enggak ada ya. Itulah perintah-perintah di dalam tasawuf itu lakukan untuk Allah, jangan terus ya. Nah, sebenarnya ketika seorang murabbi itu menyuruh muridnya untuk mengutamakan dirinya dan melihat dirinya saja, itu sebenarnya satu tarbiyah, karena hubungannya murid dengan guru adalah ya, hubungan mahabbah
Dan dia menjadikan guru berarti dia punya kepercayaan bahwa dia lebih baik. Orang itu lebih baik dari diri kita. Ya, sehingga semua sifat-sifat yang ingin kita takwin, yang ingin kita bentuk, kita praktekkan ya, ke guru. Nah, jika tidak punya kepercayaan, maka sama saja menghadapi guru, menghadapi orang lain sama saja. Ya, namun ketika itu diterapkan, akhirnya orang lupa dengan tujuan, akhirnya fanatik kepada guru. Ya, timbul kefanatikan yang dahsyat. Seolah-olah kalau gurunya mati udah nggak ada lagi di dunia ini wali, kan kacau itu. Ya. Saya baru mengerti ketika guru kami selalu mengatakan, saya ini bukan Superman, saya bukan Batman katanya, saya bukan Spiderman, ya, saya hamba yang lemah. Ya, apalagi kalau sedang bersama sama bininya, begitu. Ya, kamu muji-muji saya itu, tanya bini saya itu. Ya, seolah-olah basyariahnya itu, ya, agar dilewati oleh kita untuk tetap kita hubungannya kepada dia adalah ruhani. Siapa sih nggak punya keburukan? Kutub pun punya keburukan kecuali Nabi. Ya. Maka sebetulnya seorang dalam tasawuf, para muridin yang memfanatikkan, yang mensejajarkan guru dengan malaikat, itu yang pertama rusak akal sehatnya. Ya. Bagaimana beragama seperti itu? Ya. Padahal di dalam tasawuf dijelaskan bahwa wali itu adalah sosok rohani yang ada dalam tubuh, yang bernama Ibrahim, yang bernama Ismail, yang bernama Abdurrahman. Makanya mereka menyebut itu hakikat Muhammadiyah, ya. Bukan hakikat Abdul Qadir, bukan hakikat Abul Hasan Syazili, bukan hakikat Bahauddin Naqsabandi, bukan. Kalau mereka menyebut madad ya Abdul Qadir, ya, itu min babi taklid gitu, min babil hamal. Ya, kita sebut nama Abdul Qadir maksudnya adalah hakikat Muhammadiyah yang ada di dalam dirinya. Ya, adalah sifat-sifat mulia yang Allah berikan, ya, yang pola dasarnya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mesti, ya, dipahami betul oleh orang-orang sufi. Boleh jadi ada orang apatisnya, artinya tidak suka dengan fenomena kesetiaan kepada guru. Bahkan orang yang melakukan kesetiaan pun mungkin merasa dirinya rendah. Tidak. Itu sebab prinsipnya mahabbah. Kalau nggak mahabbah memang nggak terjadi apa-apa. Ya. Dulu guru kami selalu mengatakan, kamu dekat banget dengan saya, aku takut keburukanku menular kepadamu. Ya. Justru artinya di situ kita menyadari bahwa diajarkan untuk menyadari, itu suatu pelajaran besar. Ya. Kita mungkin mengalami tajribah, percobaan, ya, pengalaman yang panjang untuk memandang diri siapapun, ya, berpotensi untuk dosa, meskipun orang-orang yang soleh. Bahkan di dalam tasawuf itu mereka menjelaskan bab dzam, bab dosa itu luas sekali, dan semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru berapa biji ya? 1, 2, 3, 4. Satu lagi dah, soalnya bulan kemarin kan nggak ngaji. Ngaji pengennya dikit, heran dah. Saya pengennya banyak aja sampai jam 12 nih. Ngaji pengen dikit. Wa qala radhiyallahu anhu, istisrafuka
an ya'lamal khalqu bi khususiyatik dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Ya Allah. Istisrafuk, ya, kecenderungan kamu, keinginan kamu agar orang tahu akan khususiyah, itu sudah dalam istilah orang sufi itu. Al-khususiyah itu adalah sesuatu kebaikan di dalam jiwa ini kan spesial sekali orangnya, tidak diketahui terbuka oleh orang, maka itu khusus. Itu yang sudah kita jelaskan setiap hikmah yang berkenaan dengan itu, bahwa kita datang kepada dalam berkudua itu kepada orang, kita datang kepada khususiahnya. Ya, maka orang yang tidak sehat akalnya kultuskan, katakan meletakkan orang sebagai gurunya, ya, sempurna di atas kudratnya, ya, sempurna dia letak di atas yang tidak dapat dijangkau oleh akal, ya. Dia tinggikan, dia sendiri nanti susah untuk, ya, menghormatinya. Ketika melihat satu keburukan dari dia tidak dapat memaafkan karena standarnya terlalu tinggi, dan itu keluar dari akal yang tidak sehat, ya, dan dari beragama yang tidak bersih, yang tidak sehat. Beragama tidak demikian, ya. Bahkan orang sufi yang beri nasihat, jika engkau melihat orang berilmu tidak mengamalkan, duduk, ambil ilmunya, karena itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Ambil dan amalkan. Bukan kayak bebek, dia aja begitu, bagaimana kita lah begitu. Ayo. Ya, itu beragama apa? Yang pertama dia sia-siakan itu otaknya, akal. Tauhidnya ya jangan ditanya. Ya, memang orang mampu melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, tidak. Mestinya, ya, kejernihan berpikir seperti itu didapatkan ketika dia bertarikat, mestinya. Tetapi orang bertarikat makin khurafat, otaknya itu makin kosong, makin rusak, karena memang pemahamannya yang keliru terhadap tasawuf, terhadap tarikat itu, penuh dengan khurafat, penuh dengan syahwazah. Nah, maka mereka apabila menyebut kebaikan yang ada di dalam diri itu khususnya, artinya satu keistimewaan yang orang tidak tahu, maka orang tidak tahu kudu tahu orang. Nah, itu kan kacau. Ya, udah dibilang khususnya malah jadi umumiyah. Ya. Maka keinginan, kecenderungan kamu agar orang tahu akan khususiyahmu, itu indikasi, itu dalil bahwa kamu tidak sidik di dalam ibadahmu kepada Allah. Kalau tidak sidik ibadahmu kepada Allah, berarti dia tidak berjalan menuju Allah. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu adalah kesidikan di dalam ibadah. Itu perjalanan. Kenapa orang sufi sampai mengumpamakan thariqat itu seperti lautan, thariqat itu seperti jalan, bahkan sampai diambil kata thariqah, jalan, ya, karena memang tasawuf, ya kan, tasawuf itu kan nama bidang umum. Kalau perinciannya adalah apa yang disebut thariqah, kalau satu laginya ini disebut hakikat. Ini yang berjalan menuju kepada Allah, kalau ini berjalan sudah di dalam Allah, istilah mereka. Ya. Sebetulnya ini juga kembali kepada dalil asalnya, yaitu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, ini kudunya. Maka kalau belum, fa innahu yarab. Jadikan Allah sebagai tujuan. Nah, ini adalah upaya untuk membetulkan. Ya. Maka thariqah ini umpama jalan, seorang murid seperti seorang yang berjalan. Yang namanya berjalan ada mula-mulanya, ya, lalu ada jaraknya, baru ada destinasinya terakhir. Nah, jarak inilah thariqah.
gitu. Ya, katanya kalau orang jalan itu maka akan melewati beberapa, ya, perumpamaannya begitu. Dan ini disebut maqamat. Ya. Nah, orang yang bertarekat adalah orang yang sedang membetulkan tujuan ke sini. Jalannya itu mesti syariat, jangan yang lain. Ya. Jangan menjadi Sunan Kalijaga, jadi wali ngejaga kali. Nggak sembayang-bayang, nggak apa, itu kan kacau tuh. Ya tapa, oh dia taat kepada guru, pada iblis bukan guru, maka guru nggak ngajarin ibadah. Ya, itulah cerita khurafat yang dibangun oleh. Ya. Itu tasawuf tuh. Agar betul dikasih zikir, agar betul dikasih mujahadah, disuruh khalwah. Bukan orang bertarekat zikirnya aja nggak tahu apa-apa. Ya. Sedangkan zikir dalam tarekat itu bukan zikir yang banyak-banyak, itu bukan. Itu kalau dalam madrasah itu disebut ekstrakurikuler. Ya, zikir utamanya yang sama semua tarekat itu astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi 100. Allahumma shalli ala sayyidina 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, 100 misalnya atau berapa. Dah. Lalu dikasih ekstrakurikuler, hizib, wazifah, rawatib, aurad, sholawat. Coba baca Pak, dari abad ke abad kumpulin gubahan selawat orang-orang sufi, berjilid-jilid kalau dikumpulin tuh Pak. Ya, itu memang bidang mereka untuk mensugesti, memotivasi agar dia cinta kepada Rasul. Keluar tuh dari batinnya selawat. Ya. Sampai-sampai ada bahasa yang, ya, kelihatannya oleh mereka yang tidak melihat, ya, uslub tasawuf, wah ini syirik, dianggap memuji-muji Rasulullah itu salawat itu, sampai dikatakan salawat ini syirik dan bid'ah. Ya karena ulama fikih nggak bikin ijtihad untuk nyiptain salawat, tidak. Itu semua orang sufi. Nah ini ketika kita dikit-dikit ingin tahu kalau kita soleh, itu berarti dia tidak betul, ya, menyembahnya kepada Allah itu tidak betul. Itu masuk kepada huzuz, ya, nafsu. Ya. Boleh jadi kita menuntut ustadz itu kudu ada simbolnya, ya, pakai bajunya koko terus, pakai peci haji, selendangin sorban. Ya. Kalau ustadz datang ke sini pakai kaos oblong, pakai, ya, pet, pakai kacamata hitam, ditinggal lari sama orang. Ya. Ya, kecuali orang-orang yang komitmen kepada isi. Kita kan dikondisikan begitu. Lalu dulu kami di Kairo, ya, ngaji kepada orang yang orang itu masih waktu itu bekerja di pemerintah, di bagian perpajakan. Terkadang kalau dia pulang dari kantor waktu ngaji kagak sempat pulang ganti baju ustad, dia masih pakai dasi, pakai kacamata hitam, pakai pet. Kita itu merengut, kita itu, ini copet dari mana ini kan? Kita terbiasa melihat agama simbol. Gitu. Kita tuntut ustadz itu kudu ada simbolnya. Ya padahal jadi ustadz nggak 24 jam Pak. Sampai rumah kayak habis ustadznya. Iya habis, sampai pintu udah habis ustadznya. Makanya ustadz, nih saya pakai sorban ini, di depan pintu udah saya bukain semua udah. Kelar udah sampai kamar ustadz. Ya. Masuk mall juga udah hilang ustadznya. Ya, bukan simbol, ya. Ya, agama itu adalah hakiki ubudiyah. Nah, maka orang yang ingin cenderung banget, ingin banget istisyraf itu seolah-olah dia melakukan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu dan dia betul-betul melakukannya untuk keinginannya itu, dia song-song keinginannya itu tuh.
ya, di dalam perbuatan yang dia lakukan. Ya, apa? Agar orang tahu kalau saya itu wali. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada musidqika fi ubudiyatik. Wa qala radhiyallahu anhu, ya, atas dasar ini, kenapa di dalam pendidikan tarekat itu tasawuf, mula-mula itu guru itu selalu menyuruh untuk lari dari makhluk dan menunggalkan Allah, selalu itu, karena memang nafsu itu ya, punya jatah minta dari taat, dan itu yang bahaya. Ya. Sampai hikmah pertama ini juga kan, ya, dia tidak boleh beriktimad kepada amal, mesti beriktimad kepada Allah. Anjuran untuk ibadah, jangan untuk surga, jangan takut neraka. Ya. Bahkan mereka mengatakan al-khalquda, manusia itu, oh ya, makhluk itu penyakit dan obatnya Allah. Sampai masuk kepada bab mujahadatun nafas. Ya, jauhkan orang. Itu dari motif dan tujuan kita melakukan kebaikan, jangan orang. Ya. Nah ini satu pendidikan tasawuf, disuruh menyembunyikan amal tadi, termasuk kenapa guru tidak ingin sangat ya, melihat muridnya itu menunjukkan soleh, itu batal sudah jadi murid ya, batal, disuruh menyembunyikan amalnya, dan bahkan kitmanil ahwal ya, ikhfaul a'mal wa kitmanil ahwal, dan menutup ya apa yang terjadi dalam dirinya itu. Kenapa? Karena agar merealisasikan apa yang mereka sebut fana. Fana itu merasa bahwa semuanya dari Allah, tidak dari dia. Itu fana namanya. Itu adalah kesadaran yang tinggi. Orang kan gak sadar kalau semuanya dari Allah, itu belum fana. Ini orang yang gila, wah dia fana, itu gila Pak, bukan fana. Udah sampai 5 ada Pak? 5 udah ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 5 dah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.